Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 1 pertemuan ke-13 di semester 2, materinya menjaga kebersihan kulit. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat memahami bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain, cara menjaga kebersihannya, dan kebersihan pakaian. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui cara menjaga kebersihan kulit. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, tanggung jawab, kerjasama, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Karena fungsi kulit begitu penting bagi kesehatan seseorang, maka kebersihan kulit harus selalu dijaga dan dipelihara agar kulit dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Cara membersihkan kulit biasanya dengan mandi yang berguna untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada kulit, menghilangkan bau keringat, merangsang peredaran darah dan saraf, melemaskan otot-otot, dan memberi kesegaran tubuh. Untuk Indonesia yang beriklim tropis atau panas dan berdebu, mandi sebaiknya 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Ada beberapa cara mandi, antara lain mandi dengan air dingin, mandi dengan air panas, mandi dengan air hangat, mandi dengan air yang mengandung zat-zat tertentu seperti air yang mengandung belerang, mengandung garam, atau mandi air laut. Nah, selanjutnya memelihara kebersihan dan kesehatan kulit. Yang pertama, seluruh badan disiram dengan air yang digunakan untuk mandi. Kedua, kemudian seluruh badan disabun dan digosok untuk menghilangkan semua kotoran yang menempel di permukaan kulit, terutama sekali bagian yang lembab dan berlemak seperti pada lipatan paha, sela-sela jari kaki, ketiak, lipatan telinga, dan muka. Ketiga, setelah itu disiram lagi sampai bekas sabun tadi terbuang bersih. Dan keempat, keringkan seluruh permukaan tubuh dengan handuk yang kering dan bersih. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Anak-anak melakukan gerakan senam ayo mandi. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 2 pertemuan ke-13 di semester 2, materinya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menjelaskan anjuran yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sesuai dengan pengalaman yang dialami sehari-hari. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, mandiri, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Menjaga kesehatan lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu. Selain merupakan anugerah yang diberikan Sang Pencipta kepada hambanya, kesehatan lingkungan harus tetap dijaga agar keluarga kita terhindar penyakit. Karena kesehatan tidak ternilai harganya, terkadang pada saat kita sehat, kita lupa akan nikmat tersebut, dan ketika sakit, kita baru sadar dan merasakan betapa kesehatan itu sungguh sangat berharga. Tubuh yang sehat bisa didapatkan dari berolahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan bergizi, dan lingkungan yang sehat dan bersih. Berikutnya, lingkungan yang sehat terkadang sering tidak kita perhatikan karena kesibukan dalam bekerja, sehingga lingkungan sekitar tidak dijaga kebersihannya. Akibat dari lingkungan yang tidak sehat dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satu yang mengkhawatirkan adalah demam berdarah atau DBD karena dapat menyebabkan kematian. Kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya debu, sampah, dan bau. Di Indonesia, masalah kebersihan lingkungan selalu menjadi perdebatan dan masalah yang berkembang. Nah, selanjutnya kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan lingkungan setiap tahunnya terus meningkat. Kita harus tahu tentang manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Karena menjaga kebersihan lingkungan sangatlah berguna untuk kita semua karena dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk, dan sehat. Cara menjaga kebersihan lingkungan yaitu mulai dari lingkungan rumah atau membersihkan rumah dan halaman, mendaur ulang, pembuatan pupuk kompos, tidak membuang sampah sembarangan, gotong royong, dan penghijauan. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak,
menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Anak-anak melakukan gerakan senam ayo jaga lingkungan. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 3 pertemuan ke-13 di semester 2, materinya menjaga kesehatan tubuh. Kita akan belajar jajanan sehat. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat memilih jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Arti jajanan sehat. Jajanan sehat adalah makanan atau minuman yang dibeli anak memiliki kandungan gizi yang seimbang dan memiliki kadar gula yang tidak berlebih. Contoh jajanan sehat seperti salad, popcorn, keju, klepon, lemper, siomay, kue nastar, kue lapis, dan lain-lain. Berikutnya, bagaimana cara memilih jajanan sehat? Yang pertama, warna makanan. Warna makanan yang jauh berbeda dari warna aslinya dan terlalu mencolok biasanya mengandung zat perwarna yang tidak aman. Yang kedua, rasa makanan. Jika makanan berasa tajam atau sangat gurih karena penambahan zat penyedap berlebihan misalnya MSG, atau terlalu manis dan pahit misalnya sakarin, sebaiknya dihindari karena tidak aman untuk kesehatan. Ketiga, bau atau aroma. Jika mencium bau apek atau tengi pada jajanan sebaiknya dihindari karena makanan sudah pasti rusak dan telah terkontaminasi dengan berbagai mikroorganisme yang membahayakan kesehatan. Selanjutnya, keempat, tekstur. Jika tekstur makanan kenyal berupa warna atau berjamur, ini menandakan kalau jajanan tersebut sudah melebihi batas atau kadaluarsa. Sebaiknya dihindari. 5. Kemasan makanan. Makanan dibungkus dengan kertas atau plastik bekas, koran bekas, styrofoam untuk mewadahi makanan yang panas juga kurang baik karena makanan panas akan menyerap tinta dari koran bekas dan yang lainnya akan membahayakan kesehatan. Dan keenam, perhatikan juga label atau kemasan kotak komposisi. Masa kadaluarsa terdaftar pada Badan POM merupakan hal yang wajib untuk dilakukan sebelum membeli jajanan atau makanan. Selanjutnya, manfaat memilih jajanan sehat. Yang pertama, mengetahui mana makanan sehat yang harus dipilih dan mana makanan yang harus dihindari. Kedua, memiliki kebiasaan makan yang baik dan sehat. Ketiga, terhindar dari penyakit akibat jajanan tidak sehat.
Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Anak-anak melakukan lari jinjit bolak-balik dan melakukan loncat katak melewati rintangan. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku ya hebat, materi PJOK kelas 4 pertemuan ke-13 di semester 2, materinya perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menganalisis perilaku terpuji dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kreatif, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku ya hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Perilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang hasilnya akan bermanfaat bagi orang lain sehingga patut dicontoh dalam kehidupan seseorang. Perilaku terpuji dapat diterapkan kepada teman sebaya, orang lebih tua, dan orang lebih muda. Perilaku terpuji antar teman sebaya sebagai berikut. Yang pertama, perilaku terpuji dalam kegiatan belajar. Yang kedua, perilaku terpuji dalam aktivitas olahraga. Dan ketiga, perilaku terpuji dalam aktivitas bermain. Perilaku terpuji yang kamu lakukan memberi manfaat yang baik bagi orang lain. Kamu akan merasa bahagia karena dapat memberi manfaat kepada orang lain. Perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari antara lain menolong, jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, berbagi, menghargai, santun, atau percaya diri. Nah, berikutnya kita akan membahas perilaku terpuji dengan orang lebih tua. Sikap atau perilaku sopan santun dan hormat perlu kamu utamakan. Selain itu, kamu dapat menumbuhkan sikap peduli atau menolong dengan orang lebih tua. Perilaku tersebut sangat terpuji. Perbuatan saling menolong tidak memandang usia. Perilaku tersebut sangat terpuji. Sikap gemar menolong orang lain membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan sejak dini. Dalam membina hubungan baik, kamu dapat menolong orang lain tanpa pandang bulu. Artinya, kamu harus menghindari sikap tak acuh atau tidak peduli terhadap teman-teman yang ada di sekitarmu. Nah, selanjutnya perilaku terpuji dengan orang yang lebih muda. Dalam pergaulan sehari-hari, kamu akan berteman dengan orang lebih muda. Saat bermain dengan orang lebih muda, kamu harus bersikap peduli, saling menolong, dan menghargai. Kamu juga harus menghargai teman berusia lebih muda ketika bermain. Apalagi dalam permainan berkelompok, kerjasama yang baik sangat diperlukan. Saat bermain, hendaknya kamu tidak ingin menang sendiri.
Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Anak-anak melakukan gerakan lari di tempat dan jongkok berdiri. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak yang hebat, materi PJOK kelas 5 pertemuan ke-13 di semester 2, materinya akibat dari zat-zat berbahaya bagi tubuh. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan bahaya rokok, minuman keras, dan narkotika, zat-zat adiktif atau nafza, dan obat berbahaya lain terhadap kesehatan. Yang kedua, peserta didik mampu memaparkan bahaya rokok, minuman keras, dan narkotika, zat-zat adiktif atau nafza, dan obat berbahaya lain terhadap kesehatan. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kerjasama, percaya diri, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Penyakit yang timbul akibat merokok. Merokok merupakan kebiasaan yang buruk. Dampak kebiasaan merokok terhadap kesehatan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kanker. Kanker adalah kebiasaan buruk merokok yang banyak dialami oleh perokok, baik perokok pasif maupun perokok aktif adalah kanker paru-paru. Yang kedua, jantung koroner. Jantung koroner merupakan salah satu penyebab penyakit jantung koroner. Seorang perokok berisiko 2-4 kali lebih tinggi mengalami penyakit jantung koroner. Yang ketiga, bronkitis. Bronkitis merupakan penyakit paru-paru yang timbul karena paru-paru tidak mampu melepas dan mengeluarkan mukus. Mukus adalah cairan lengket yang terdapat dalam bronhial paru-paru. Keempat, stroke. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan, penyumbatan atau pecah pembuluh darah otak. Salah satu penyebab stroke adalah kebiasaan merokok. Dan kelima, hipertensi. Hipertensi adalah yang disebabkan dari nikotin yang terkandung dalam rokok dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga menyebabkan hipertensi. Selanjutnya, perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun walaupun itu cuma 1 batang dalam sehari. Perokok pasif lebih terkena dampak lebih berbahaya karena menghirup asap rokok dari orang lain. Oleh karena itu, jauhilah apabila di sekitar kita ada yang sedang merokok. Selanjutnya, penyakit yang timbul akibat minuman keras. Dampak meminum minuman keras terhadap kesehatan diantaranya adalah yang pertama, kanker. Kanker merupakan salah satu penyebab dari kebiasaan buruk akibat meminum minuman keras. Kedua, pembengkakan liver.
Meminum minuman keras dapat menyebabkan terjadi pembekakan liver. Hal tersebut terjadi karena liver bekerja lebih ekstra untuk menyaring minuman keras yang masuk ke dalam tubuh. Ketiga, penurunan fungsi panca indera. Salah satu hal yang dapat menyebabkan indera tidak berfungsi dengan baik adalah meminum minuman keras. Oleh karena itu, jagalah dengan baik jangan sampai meminum minuman keras. Berikutnya, keempat, kerusakan otak. Jika fungsi saraf kita terganggu atau menurun karena minum minuman keras akan mengganggu kesehatan mental. Dan kelima, rusaknya sistem pencernaan. Seorang yang meminum minuman keras akan mengalami kerusakan sistem pencernaan. Apalagi jika hal tersebut dilakukan dalam jangka panjang. Jadi jangan sekali-sekali mencoba meminum minuman keras karena sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Anak-anak melakukan push up sambil bertumpu pada lutut. Yang kedua, anak-anak melakukan gerakan setengah sit up. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan saudara dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 6 pertemuan ke-13 di semester 2, materinya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat memahami atau menjelaskan pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan kreatif. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Menjaga kebersihan tubuh merupakan salah satu cara yang bisa kita terapkan agar tetap sehat. Tubuh yang tidak bersih dapat menyebabkan berbagai penyakit, misalnya diare, penyakit kulit, dan masih banyak lagi. Untuk itu, pemerintah pun mencetuskan gerakan PHBS atau perilaku hidup bersih sehat guna memastikan kebersihan tubuh masyarakat. Meski kita tahu bahwa tidak menjaga kehigienisan tubuh adalah kebiasaan yang buruk bagi kesehatan, nyatanya masih banyak juga yang lalai. Berikutnya, saat ini banyak sekali macam-macam penyakit yang sering menyerang kekebalan tubuh manusia. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan yang sedang ditempatinya. Akibatnya akan mudah mendapatkan dampak buruk bagi kesehatan. Untuk menjaga kesehatan diri bisa juga dilakukan dengan rutin berolahraga. Olahraga sangatlah penting bagi kelangsungan hidup. Dengan berolahraga, racun-racun yang sudah mengendap di dalam tubuh akan keluar melalui keringat. Dengan berolahraga, badan juga akan terlihat lebih proporsional. Olahraga juga membuat badan terlihat bugar. Nah, selanjutnya penyakit akibat kebersihan alat reproduksi tidak terjaga. Jika tidak dijaga kebersihannya, alat reproduksi dapat terserang penyakit. Penyakit yang timbul karena alat reproduksi tidak terjaga kebersihannya sebagai berikut. Yang pertama, infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing dibagi menjadi infeksi saluran kencing bagian bawah dan atas. Gejala infeksi saluran kencing bagian bawah yaitu rasa ingin selalu buang air kecil, nyeri atau perih saat buang air kecil, warna urin keruh, dan bau urin tidak sedap. Gejala infeksi saluran kencing bagian atas yaitu nyeri pada bagian selangkangan, mual, dan demam. Kedua, kudis. Kudis disebabkan tungau.
Tungau menggali sarang di bawah lapisan kulit sehingga kulit gatal dan membentuk ruam. Penyakit ini dapat menular melalui sentuhan kulit. Ketiga, eksim. Eksim atau eksema adalah peradangan pada kulit yang menyebabkan munculnya gatal-gatal. Pada kondisi tertentu, kulit memerah, kering, dan pecah-pecah. Setelah menghilang, gejalanya dapat muncul kembali. Kulit yang terkena eksim tidak boleh digaruk karena menyebabkan infeksi dan iritasi. Dan keempat, uretritis. Uretritis adalah penyakit infeksi yang menyebabkan peradangan pada bagian lapisan uretra. Lapisan uretra adalah sebuah saluran kencing yang berfungsi mengalirkan air kencing keluar tubuh. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Anak-anak melakukan senam anti corona. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Kita bersama bergerak melawan virus corona. Hidup bersih, lindungi diri agar tetap sehat setiap hari. Pakai masker, cuci tangan, bersihkan badan dan jaga jarak. Ku jaga jarak bukan berarti ku tak sayang. Ku jaga jarak untuk melawan virus corona. Ini semua ku lakukan untuk Indonesia. Semua sehat sejahtera, Indonesia sehat bersama. Kita bersama bergerak melawan virus corona. Hidup bersih, lindungi diri agar tetap sehat setiap hari. Pakai masker, cuci tangan, bersihkan badan dan jaga jarak. Ku jaga jarak bukan berarti ku tak sayang. Ku jaga jarak untuk melawan virus corona. Ini semua ku lakukan untuk Indonesia. Semua
bersama. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.